Salam Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan di dalam acara siraman rohani Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu diberkati. Saya percaya Bapak Ibu hari ini mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Biar rohani kita terus dibangun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga acara siraman rohani ini memberkati Bapak Ibu Saudara dan memberkati setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita akan berdoa minta tuntunan Roh Kudus supaya setiap pembacaan firman Tuhan diberi pengertian kebenaran yang mengubah setiap kehidupan kita. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Bapa di surga atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengasihi, memberi kekuatan baru dalam kehidupan kami, bahkan memberi pengharapan yang luar biasa. Kami juga mengucap syukur kepada Allah Roh Kudus. Terima kasih buat kekuatan penghiburan sampai hari ini. Kami kuat itu karena kebaikan Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar firman-Mu kembali di dalam acara siraman rohani, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman yang datang dalam kehidupan kami tidak kembali sia-sia, tapi mendatangkan berkat anugerah di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, untuk acara siraman rohani hari ini saya memberikan satu judul tema firman Tuhan Bapak Ibu Saudara tentang esensi pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, kata esensi sendiri itu memiliki arti intisari atau inti Bapak Ibu Saudara, atau kita memaknai kita sebagai pengikut Yesus, hal apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, supaya kehidupan kita berjalan itu tidak keluar dari jalannya Tuhan, tidak keluar dari kehendak Bapa, tidak keluar dari apa yang sudah firman Tuhan katakan, tentunya di dalam pengajaran Tuhan Yesus di dalam kitab Injil. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk tema esensi pengikut Yesus, saya akan mengambil nats di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai 42 Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, mari buka Alkitab kita sama-sama. Sekali lagi di dalam Matius 10 ayat 37 sampai yang ke-42. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan menggarisbawahi di ayat 37. Yesus berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, lebih daripada Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudara, jelas dikatakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita meletakkan kasih itu lebih daripada kita mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata kita tidak layak mengikut Tuhan, kita tidak layak menjadi muridnya, kita tidak layak menjadi pengikutnya. Bapak Ibu Saudara, konteks arti kata mengasihi itu lebih daripada dari Tuhan Yesus, itu artinya Bapak Ibu Saudara, esensi yang pertama itu adalah intisarinya Tuhan menuntut prioritas dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam intisari kita sebagai pengikut Yesus atau esensi kita pengikut Yesus, Bapak Ibu harus mengerti prioritas apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan di dalam setiap segi-segi kehidupan yang kita jalani Bapak Ibu Saudara. Nah, prioritas itu yang kita jalani Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh mengasihi sesuatu yang lain daripada Tuhan Yesus. Artinya dalam kesederhanaannya, Tuhan Yesus harus dijadikan nomor satu. Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Tuhan Yesus adalah segalanya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah perlindungan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pribadi yang kita sembah, pribadi yang kita muliakan, dan pribadi yang kita agungkan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan kalau kita mengasihi siapapun Bapak Ibu Saudara, dan kasih itu lebih daripada kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan orang Kristen bukan berarti kita tidak boleh mengasihi orang tua kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi saudara-saudara kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta benda. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah. Bukan berarti kita tidak boleh sukses. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki mobil Bapak Ibu Saudara. Bahkan fasilitas yang lain. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan menentukan untuk mengerti prioritas, kita harus mengerti prioritas.
Kalau kita sudah berurusan dengan Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan dalam hal berdoa, membaca firman, bersekutu, Bapak Ibu Saudara, berurusan Tuhan dalam melayani, kita harus menempatkan prioritas itu di atas segala kesibukan, di atas segala apa yang Bapak Ibu miliki, di atas segala apapun yang Bapak miliki, termasuk hobimu, termasuk kesenanganmu. Kita harus memilih Tuhan di antara yang lain, Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak bisa meninggalkan sesuatu yang melekat dalam dirinya dan mengasihi Tuhan, maka dia tidak bisa dimuridkan, maka dia tidak bisa diubah, maka dia tidak bisa akan diperbaiki, maka dia tidak akan bisa dididik. Karena apa? Hatinya terletak kepada apa yang dikasih itu, Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam esensi kehidupan orang percaya yang pertama, kita harus mengerti prioritas apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus pintar membagi waktu. Kita harus pintar memilah-milah apa yang penting dan yang tidak penting, apa yang harus menjadi kewajiban kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan jadikan Bapak Ibu Saudara, Yesus itu yang kita kasih di atas segala apapun yang kita miliki sampai hari ini. Dengar Bapak Ibu Saudara, dikatakan kalau kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, dengan segala pikiranmu, dengan segenap segala hidup yang kita jalani, maka otomatis Bapak Ibu Saudara, kita akan mengasihi sesama manusia seperti kita diri kita sendiri. Berarti Bapak Ibu Saudara, untuk kehidupan orang percaya, hubungan kasih itu harus dibangun lebih dahulu kepada Tuhan, kepada Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita meletakkan kasih kita kepada Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi, kondisi terburuk pun apa yang terjadi, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau hari ini mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik, virus corona berdampak buruk dalam kehidupan kita, ekonomimu, kehidupan pekerjaan Bapak Ibu Saudara, karir kita, keadaan kondisi yang tidak baik, kita cemas dan khawatir. Tetapi kalau kita memiliki esensi, kita mengerti prioritas kasih kepada Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan harapan. Dan kita akan bisa berkata, yang penting ada Yesus, yang penting Yesus tidak pernah meninggalkan saya, yang penting kasih Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Saya mau mengasihi Tuhan, saya mau memberikan hidupku segala sesuatunya buat Tuhan. Maka segala apapun yang menjadi rintangan Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan takut dan gentar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti prioritas apa yang di hadapan Tuhan baik, berkenan dan sempurna. Dan jangan lupa, Tuhan adalah nomor satu yang kita harus dahulukan lebih daripada apapun. Terus Bapak Ibu Saudara, yang kedua dikatakan di ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudara, terus ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks ayat 8 dan 39 ini, Tuhan ingin berbicara tentang pengabdian Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengabdi kepada Tuhan Yesus, waktu kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berarti jalan kehidupan kita tidak semakin mudah. Bapak Ibu harus memikul salib kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, dan mengikut Tuhan. Salib masing-masing, dikatakan salibnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kehidupan kita harus melewati salib masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Saudara, salib kita satu orang dengan orang lain berbeda. Bapak ini sama bapak ini berbeda, ibu ini dengan ibu ini berbeda. Karena apa? Setiap kasus yang Bapak Ibu hadapi berbeda-beda. Dan itu merupakan jalan salib yang harus kita jalankan, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu harus memikulnya, mengikut Yesus, tidak pernah meninggalkan Yesus sampai di Bukit Golgota, sampai akhir dalam kehidupan kita. Ini bicara pengabdian. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita menjadi orang Kristen di dalam kehidupan yang tidak lagi enak. Saudara, kita harus menghadapi masalah berat, kita harus menghadapi tantangan yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara sadari, Tuhan izinkan itu terjadi, itu sebagai salib kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau istri-istri terluka dengan sikap suamimu, mungkin suami-suami engkau terluka dengan sikap pasanganmu, yaitu istrimu. Engkau orang tua, engkau terluka dengan anak-anakmu.
engkau mungkin terluka dengan menantumu, engkau anak-anak mungkin kau terluka dengan orang tuamu, mungkin kau mengharapkan sesuatu yang lebih baik, tetapi engkau tidak bisa mengharapkan itu karena kamu harus menerima segala sesuatu yang terjadi. Itulah salib kita, dan kita tidak boleh mundur di dalam memikul salib. Bapak Ibu Saudara harus mengikut Tuhan, tidak boleh lari daripada Tuhan. Ini perlu pengabdian. Ini perlu terus kesungguhan hati kita untuk mengiring Tuhan. Karena menjadi orang Kristen bukan berarti kita tidak punya masalah. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita hidupnya enak, Bapak Ibu Saudara. Justru menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, di dalam pengabdian itu harus ada penderitaan pikul salib. Seharusnya Bapak Ibu bisa hidup tidak kudus. Bapak Ibu mungkin bisa berbohong, tidak jujur. Bapak Ibu bisa melakukan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu mungkin bisa melakukan apa yang menjadi kepentingan fokus hidupan kita, tidak memperdulikan orang lain. Mungkin Bapak Ibu berhak untuk memakai uangmu, memakai kesenangan hidupmu, kedaginganmu. Tetapi semenjak kita menyerahkan hidupan kita kepada Tuhan, kita harus mengerti esensi hidup kita, yaitu kita harus mengabdi dan menjalani setiap salib Bapak Ibu masing-masing dan mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini berat Bapak Ibu Saudara, karena pertaruhannya adalah menyerahkan jiwa, yaitu jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendakmu. Maka dikatakan di ayat yang ke-39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi nyawa di sini Bapak Ibu Saudara, teks aslinya adalah puske. Puske itu jiwa. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan kehendak. Kalau Bapak Ibu menyerahkan pikiran, perasaan kehendakmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, engkau selaraskan dengan kehendak Allah. Engkau selaraskan dengan maunya Tuhan apa di dalam setiap problem yang Bapak Ibu hadapi memikul salib, Bapak Ibu Saudara. Justru itulah Tuhan akan mendidik kita, memperbarui kita, mengajar kita, dan kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi kalau Bapak Ibu mempertahankan nyawamu, engkau mempertahankan pikiranmu sendiri, kesenanganmu, keinginanmu, kehendakmu sendiri. Engkau seakan-akan hidup untukmu dirimu sendiri. Engkau tidak memperdulikan agama, engkau tidak memperdulikan Yesus, engkau tidak memperdulikan apa yang diajarkan Alkitab. Itu berarti Bapak Ibu masih mempertahankan nyawamu. Firman Tuhan berkata, kalau kita menyerahkan nyawa kita, kita mau kehilangan nyawa kita, menyelaraskan jiwa kita, menyelesaikan pikiran, jiwa, dan kehendak kita kepada Tuhan, maka kita akan menemukan kehidupan yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pikiran ini harus sesuai dengan firman. Perasaan, keinginan kita harus dengan firman sesuai. Kehendak kita harus selaras dengan apa maunya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ini harus menekan jiwa kita. Nah, inilah perubahan orang Kristen, sehingga jiwa kita terbentuk, pikiran kita terbentuk, perasaan kita terbentuk, keinginan kita terbentuk sesuai pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga kita harus menyerahkan nyawa kita. Puske Bapak Ibu Saudara, pikiranmu. Mari hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan kau berpikir berdasarkan menjadi logikamu, asumsimu, kepandaianmu, dan kau seakan-akan bisa menyelesaikan masalah dengan segala kepandaian kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekarang mari mulai pikirkan yang benar, pikirkan yang kudus, pikirkan apa yang dimau Tuhan, pikirkan damai sejahtera, disebut kebajikan. Mari serahkan perasaanmu kepada Tuhan. Mungkin kau dilukai, mungkin hari ini kau tidak tenang. Serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan sumber segala sesuatunya, memberikan kehidupan, kebahagiaan lebih dari apapun yang diberikan dunia ini. Daripada itu Bapak Ibu Saudara, ingat, esensi yang kedua dalam pengikut Yesus adalah pengabdian. Dan pengabdian itu sampai kematian menjemput Bapak Ibu Saudara. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, setiap hidup Bapak Ibu Saudara punya salib masing-masing. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh menoleh ke belakang. Arah kita harus jelas, ke depan bersama dengan Tuhan, melakukan perkara yang besar. Ingat Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini pikiran kita kacau, perasaan kita galau, perasaan kita bergejolak, dan kadang-kala kita ingin melakukan kehendak di luar firman Tuhan. Saya berkata hari ini, stop. Ayo kita kembali kepada firman. Ayo serahkan segala sesuatunya, termasuk pikiran, perasaan, kehendakmu selaras dengan firman Tuhan, sehingga kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, esensi sebagai hidup orang percaya, Bapak Ibu Saudara, ayat 40 Bapak Ibu Saudara sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi.
Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seseorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, esensi pengikut Yesus yang pertama kali ngerti prioritas hidup, yang kedua adalah pengabdian, yang ketiga adalah pelayanan Bapak Ibu Saudara. Dan konteks yang diajarkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, pelayanan tidak langsung berurusan dengan di gereja, di mimbar gereja. Bapak Ibu jadi apa di gereja? Tapi pelayanan itu lebih kepada action, kehidupan nyata yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyambut orang, berarti kita menyambut Yesus. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang, itu kita memberi seperti halnya kepada Tuhan. Itulah pelayanan. Karena apa? Didasari pada prioritas dan pengabdian. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, kita bertemu dengan siapa, kita bertatap muka dengan siapa. Bapak Ibu di dalam bidang apa dalam pekerjaanmu, Bapak Ibu dalam kondisi apa dalam rumah tanggamu, di situ engkau harus melayani. Suami harus melayani istri, istri harus melayani suami. Kita bekerja juga pelayanan, kita berumah tangga juga pelayanan. Kita membangun kehidupan yang kita bangun sampai ke sekarang ini merupakan dasar dari pelayanan kita. Inilah pelayanan Bapak Ibu Saudara, di mana inti pelayanan itu adalah menyenangkan Bapa di surga. Menyenangkan melalui setiap perbuatan dan tindakan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi pelayanan tidak cukup di gereja. Pelayanan tidak cukup hanya mengambil bagian di dalam aktivitas di gerejawi. Tetapi pelayanan adalah tindakan kehidupan yang Bapak Ibu harus lakukan melalui perkataanmu, melalui tanganmu bekerja, melalui tindak kehidupan kita yang kita jalankan. Disitulah pelayanan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, kalau engkau makan, kalau engkau minum, lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita menampilkan kehidupan intisari sebagai pengikut Yesus. Sehingga seperti halnya Yesus masuk ke rumah satu ke rumah yang lain, berjalan di kota satu ke kota yang lain, dia mengajar, dia membagikan kebenaran, dia menyatakan diri sebagai kehidupan, sebagai teladan hidup orang percaya. Itu biarlah menjadi tolak ukur kita meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu ngerti esensi sebagai pengikut Yesus. Yang pertama adalah mengerti prioritas, mengutamakan Tuhan di atas segala hal. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pengabdian. Mari Bapak Ibu Saudara harus pikul salib masing-masing. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, dalam pikul salib itu harus menyerahkan nyawamu. Puske, pikiran, perasaan, kehendakmu harus kau sesuaikan dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak berjalan sendiri dalam pemikiran, di dalam perasaan kehendak kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga esensi adalah melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara, hamba yang paling besar di antara di hadapan Tuhan adalah hamba yang mengambil bagian pelayanan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, itulah yang diberikan teladan Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa dalam melayani murid-muridnya. Dia membasuh kakinya, dia melayani semua orang tanpa memilih kelas-kelas tertentu. Semua orang dilayani, semua orang ditumpangi tangan dan disembuhkan bagi banyak orang. Mari kita mengambil bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu masing-masing, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kepotensi, sesuai dengan profesimu. Disitulah kita bisa melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mengertilah esensi dari pengikut Yesus sehingga menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat siraman rohani yang kami dengar, supaya kami mengerti esensi hidup sebagai pengikut Yesus. Kami mengerti prioritas yang kami harus lakukan, bahwa Yesus di atas segala hal. Yesus harus menjadi pengabdian dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak kami. Dan kami mau mengambil bagian pelayanan di dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Melalui apa yang Tuhan berikan, kemampuan, potensi, talenta, hanya kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap kehidupan kami Tuhan punya jalan salib masing-masing. Kalau mungkin hari ini kami mengalami masalah, mungkin hari ini mengalami hal-hal yang buruk, kami sakit dan mengalami keadaan yang tidak baik, kami percaya Tuhan, jalan salib yang kami ikuti, kami tidak mau mundur. Kami mau mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami mau menyelesaikan kehidupan yang Tuhan
Berikan kesempatan hidup dalam kehidupan kami untuk hanya kemuliaan Tuhan. Beri kekuatan bagi semua pendengar siraman rohani hari ini. Biar berkat Allah mencapai kehidupan mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.